Mata para pemimpin dari tiga faksi besar tanpa sadar menyusut saat ini ketika mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam yang muncul dengan cara seperti hantu. Orang ini memiliki kelincahan yang tidak biasa dan sebenarnya bisa memasuki aula besar ini tanpa membuat suara. Apalagi dia lolos dari perhatian mereka. Tingkat ketangkasan seperti itu memang menyebabkan orang lain menjadi sangat takut. Suasana tegang di dalam aula menjadi tumpul saat ini. Mengikuti kemunculan pria berjubah hitam, suasana yang akan runtuh perlahan menjadi tenang karena ketakutan di antara mereka. Di sisi lain, sukacita melonjak di wajah Xiaoli ketika dia melihat kemunculan pria berjubah hitam. Karena Xiaoyan telah datang tepat waktu, kemungkinan besar mereka bisa menyelesaikan bencana ini dengan lebih lancar. Dia memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap kemampuan Xiaoyan. "Siapa kamu?" Orang pertama yang membuka mulutnya adalah lelaki tua dari sekte langit gelap. Tatapannya dipenuhi dengan kegelapan saat dia menatap Xiaoyan dan bertanya dengan suara yang serak, "Teman, aku akan mengingatkanmu bahwa ini adalah masalah antara kami dan Gerbang Xiao. Orang luar tidak diizinkan ikut campur dalam masalah ini. Terlibat dalam sesuatu yang bukan urusan Anda adalah tindakan yang paling tidak masuk akal di wilayah sudut hitam." Pria besar dengan lengan terbuka mengunci pandangannya pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang serius. Ketangkasan aneh yang ditunjukkan orang di depannya menyebabkan mereka semua terkejut. Karena itu, tidak ada yang berani meremehkan orang ini. "Dia adalah pemimpin sejati Gerbang Xiao kami. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah orang luar?" Xiaoli tersenyum tipis dan berbicara. Para pemimpin dari tiga faksi besar sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka menjadi sedikit tenggelam. Tidak disangka apa yang dikatakan Xiaoli sebelumnya adalah sebuah kebenaran. Pemimpin Gerbang Xiao ternyata memang orang lain. Mereka bertiga saling memandang sebelum lelaki tua itu tertawa datar. "Teman ini terlihat agak asing. Sepertinya aku belum pernah melihatmu di wilayah sudut hitam. Bolehkah aku tahu namamu?" "Saya adalah Xiaoyan. Saya baru saja memasuki wilayah sudut hitam." Xiaoyan tersenyum tipis sambil berbicara. Namun, nama sederhana itu tiba-tiba menyebabkan atmosfer seluruh aula menjadi kaku secara tiba-tiba. Senyum yang tergantung di wajah para pemimpin dari tiga faksi perlahan menegang. "Xiaoyan? Anda adalah Xiaoyan? Xiaoyan yang telah membunuh Fan Lao dan Han Feng?" Wajah wanita cantik berbaju seksi itu dipenuhi dengan kejutan sebelum dia tanpa sadar berteriak sesaat kemudian. Xiaoyan tersenyum sambil berkata dengan santai, "Meskipun itu bukan hal yang terhormat, mereka berdua benar-benar kehilangan nyawanya di tangan Xiaoyan. Jangan bilang kalian bertiga datang ke sini untuk mencari keadilan bagi mereka." Wajah mereka bertiga segera menjadi tidak stabil setelah mendengar pengakuan dari Xiaoyan. Kematian Han Feng dan pembubaran aliansi hitam pada dasarnya adalah masalah yang sangat besar dan mengguncang seluruh wilayah sudut hitam. Orang yang menyebabkan semua ini terjadi adalah orang di depan mereka. Dia terlihat sangat muda. Selain itu, mereka sangat tidak beruntung bertemu dengan Xiaoyan di sini. Kekuatan mereka bertiga setidaknya sedikit lebih kuat dari Fan Lao. Mereka pasti akan jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Han Feng. Bahkan Han Feng sudah mati di tangan orang ini. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan peluang kemenangan mereka tidak akan tinggi, bahkan jika mereka bergandengan tangan. Mata mereka bertiga saling silang saat mereka tanpa sadar mengerutkan kening. Awalnya, mereka mengira ini hanyalah faksi kecil. Tidak disangka bahwa mereka akhirnya menyeret dewa kematian yang ganas ini. "Hahaha, apa yang saudara Xiao katakan? Kami tidak mengenal Han Feng. Bagaimana mungkin kita ada di sini untuk mencari keadilan untuknya?" Wanita cantik berpakaian seksi menutup mulutnya saat dia tertawa dengan cara yang mempesona. "Kalian bertiga telah meluncurkan kampanye besar untuk datang ke kota Feng saya. Apakah ada masalah?"
Senyum di wajah Shoyan mungkin tenang, tapi 3 orang di sisi lain tidak berpikir bahwa karakter Shoyan seperti itu, karena dia adalah pemuda yang telah membunuh Fan Lao dan Han Feng. Seseorang tidak hanya mengandalkan kekuatan untuk dapat eksis di wilayah sudut hitam. Karena didesak secara agresif untuk mendapatkan jawaban dari Shoyan, wajah ketiga pemimpin itu sedikit berubah. Motif mereka datang ke sini sudah sangat jelas, namun mereka bertindak bodoh saat ini. Saya percaya bahwa kepala Xiao harus menyadari dengan jelas niat kami. Kota Feng adalah kue besar. Keuntungannya yang besar adalah sesuatu yang akan membuat mata setiap orang memerah. Kami secara alami tidak terkecuali. Pria besar dengan lengan terbuka adalah yang pertama tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi, dia menjawab dengan suara yang dalam. Oh, jadi kalian bertiga berpikir untuk merebut hak kendali gerbang Xiao terhadap kota Feng. Shoyan tertawa pelan saat matanya menyipit, namun tidak ada tanda-tanda emosi di wajahnya. Ketiga pemimpin itu diam-diam saling memandang sebelum mereka langsung mengatupkan gigi. Keuntungan kota Feng sangat besar, cukup sulit untuk membuat mereka menyerah. Bahkan dengan penampilan Shoyan saat ini, sebagai orang-orang dari wilayah sudut hitam, mengambil resiko merupakan hal yang sering terjadi. Selain itu, mengingat kekuatan mereka, jika mereka bertiga bergandengan tangan, belum tentu mereka akan dikalahkan oleh Shoyan. Jika mereka berhasil menunda Shoyan, seharusnya tidak sulit untuk memandikan gerbang Xiao dengan darah kali ini. Shoyan menyipitkan matanya dan mempelajari keganasan samar yang perlahan muncul di mata ketiga pemimpin itu. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Orang-orang dari wilayah sudut hitam memang sekelompok orang yang serakah, yang menempatkan keuntungan sebagai prioritas utama. Xiaoli yang berada di belakang Shoyan sepertinya juga merasakan sesuatu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia diam-diam memberi isyarat dengan tangannya. Sekelompok besar orang berpakaian hitam di belakangnya perlahan mengencangkan cengkraman mereka pada senjata mereka masing-masing. Sesaat kemudian, sosok anggun tiba-tiba muncul di belakang Shoyan tanpa peringatan. Ketika suasana di aula berubah menjadi tegang, wanita yang muncul segera menyebabkan suasana di aula menjadi kaku. Wajah Xiaoli terkejut. Dia juga mengenal wanita yang menakutkan ini, yang mengajar Shoyan dengan maksud untuk membunuhnya. Dengan munculnya saat ini, dia tidak diragukan lagi memberikan tekanan pada situasi mereka. Ketiga pemimpin di sisi berlawanan memiliki ekspresi yang mirip dengan Xiaoli. Wajah mereka menjadi kaget saat ini. Itu karena mereka tidak menemukan sedikit pun jejak pergerakan di udara. Ini dengan jelas memberitahu mereka bahwa dia bukan wanita biasa. Kecepatan semacam ini bahkan lebih menakutkan jika dibandingkan dengan Shoyan yang muncul sebelumnya. Kecepatan Shoyan seperti hantu, namun seseorang setidaknya bisa mengidentifikasi dari mana dia muncul. Sedangkan wanita ini tidak membuat mereka merasakan apapun. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan mereka ketakutan adalah aura yang merembes keluar darinya. Itu cukup untuk membuat hati mereka terasa stagnan. Kekuatan dari tiga pemimpin besar, semuanya berada di kelas Do Huang. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka masih bisa merasakan tekanan seperti ini. Itu berarti kecantikan yang mempesona di depan mereka mungkin ahli utama dari kelas Douzong. Douzong, tenggorokan ketiga pemimpin besar itu perlahan menjadi kering, dan keringat dingin muncul di dahi mereka. Saat itu, aliansi hitam bahkan tidak memiliki elit Douzong. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat, tidak disangka gerbang Xiao yang kecil ini memiliki orang yang begitu menakutkan. Shoyan juga merasakan Ratu Medusa yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia mundur dan tersenyum ke arahnya sebelum memberi kode kepada Xiaoli. Hanya setelah melihat tindakan Shoyan, Xiaoli yang bersimpah keringat dingin diam-diam menghela napas lega. Dari kelihatannya, Shoyan sepertinya sudah mencapai semacam kesepakatan dengan wanita yang menakutkan ini. Medusa tidak tersinggung sedikit pun
terhadap senyum Xiaoyan. Pakaiannya yang sempit dan panjang dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Saat itu menyebar di dalam aula. Siapapun yang tertangkap oleh matanya akan merasakan kulitnya menjadi dingin. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tidak bisa membantu, tetapi merasa lutut mereka gemetar saat ini. Tekanan aura Dozong sebenarnya menakutkan ini. Ketiga pemimpin itu menjadi kaku saat mereka menatap tatapan Medusa. Beberapa saat kemudian, wanita cantik berpakaian seksi dari aliansi hitam memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, "Tidak heran, sebenarnya ada orang yang begitu kuat yang duduk di gerbang Xiao. Kami bertiga benar-benar agak buta kali ini." Dua pemimpin lainnya tertawa datar dan mengangguk setelah kata-kata yang diucapkan dari wanita cantik itu. Bahkan pemimpin dari geng singa liar yang kelihatannya sedikit pemarah tidak berani memprovokasi Medusa dengan kata-katanya. Meskipun dia tidak dianggap lemah di kelas Do Huang, dia seperti anjing lapar yang bertemu dengan singa ketika dia dihadapkan dengan seorang elit Dozong. Xiaoyan mengusap lengan bajunya saat dia melihat mereka bertiga dengan setengah tersenyum. Ketiga pemimpin itu menjadi agak kaku. Di bawah tatapan Xiaoyan yang agak jahat, sesaat kemudian, lelaki tua yang tampak gelak itu akhirnya tertawa datar. "Masalah hari ini sebenarnya adalah kesalahpahaman. Wajar jika kami tidak berani melakukan apapun. Karena kota Feng memiliki kepala Xiao, Anda harus memberitahu yang lainnya untuk tidak melakukan hal bodoh setelah kembali hari ini." Hahaha, itu benar. Wanita cantik itu menutup mulutnya dan segera berdiri sebelum membungkuk ke arah Xiaoyan. Dia berbicara dengan tawa penuh kasih. "Kepala Xiao, mohon jangan menyimpan masalah hari ini ke dalam hati Anda. Kami pasti akan datang dan meminta maaf di masa depan. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di dalam sekte kami. Karena itu, kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh." Wanita cantik itu buru-buru berbalik setelah berbicara dan segera meninggalkan tempat ini yang menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Dua orang lain di sisinya juga buru-buru berdiri dengan niat untuk segera pergi. "Kalian bertiga tidak perlu terburu-buru." Tawa samar membuat mereka segera menghentikan langkah kaki mereka. Saat mereka hendak keluar dari pintu, mereka saling memandang satu sama lain. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengatupkan gigi dan berbalik untuk melihat pria muda berjubah hitam yang tersenyum di aula. "Karena kalian bertiga sangat tertarik dengan kota Feng, mengapa kita tidak melakukan transaksi bisnis?" Tawa bergema di dalam aula, menyebabkan ketiga pemimpin itu menjadi tercengang. Transaksi bisnis? Transaksi bisnis apa yang kepala Xiao maksudkan? Ketika mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiaoyan, ketiga pemimpin itu menjadi tercengang, karena yang mereka pikirkan adalah Xiaoyan akan berbalik dan melawan mereka. Xiaoyan tersenyum dan merenung sesaat, sebelum berbicara perlahan. "Keuntungan di kota Feng memang sangat kaya. Saya dapat memberikan tempat untuk ketiga faksi Anda di kota Feng. Apa yang kepala Xiao ingin kami lakukan?" Ketiga pemimpin itu saling memandang, sebelum lelaki tua berwajah gelap itu dengan hati-hati bertanya. Mereka tidak percaya bahwa keuntungan akan jatuh dari langit tanpa alasan. "Saya memiliki musuh yang cukup kuat. Meskipun saya sudah memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan mereka, tetapi mengingat kekuatan saya saat ini, saya masih membutuhkan beberapa pembantu." Tatapan Xiaoyan mengunci mereka bertiga dan tertawa terbahak-bahak. "Saya hanya meminta kalian bertiga untuk membantu saya saat itu." Xiaolin mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Musuh yang disebutkan Xiaoyan secara alami adalah sekte Mystic Lord. Dia jelas sadar di dalam hatinya bahwa meskipun kekuatan Xiaoyan telah melonjak, dia kalah dalam hal jumlah. Di sisi lain, sekte Mystic Lord memiliki banyak ahli dan fondasi yang kuat. Niat Xiaoyan sebelumnya adalah dia ingin datang ke wilayah sudut hitam untuk memperluas dan perkuat gerbang Xiao. Namun, jika dia mengandalkan metode ini, setidaknya akan membutuhkan 1 tahun sebelum mereka dapat mencapai kekuatan untuk bersaing dengan sekte Mystic Lord. Metode Xiaoyan saat ini untuk mengumpulkan bantuan dari faksi lain dalam wilayah sudut hitam
akan memiliki hasil yang sangat memuaskan. Namun, mereka perlu kehilangan sejumlah keuntungan. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan perseteruan darah yang tercipta dari penghancuran klan Xiao. Musuh? Ketiga pemimpin itu terkejut saat mendengar ini. Ekspresi mereka segera menjadi tidak stabil. Xiaoyan masih perlu mengumpulkan pembantu, meskipun kekuatannya melonjak saat ini. Bolehkah aku tahu faksi mana di benua ini yang merupakan musuh yang disebutkan oleh kepala Xiao? Wanita cantik berbaju seksi itu akhirnya tidak bisa menahan diri dan membuka mulutnya untuk bertanya. Xiaoyan tertawa pelan. Rasa dingin yang pekat samar-samar hadir di matanya. Meskipun faksi itu telah bersembunyi di dalam hatinya yang paling dalam selama bertahun-tahun ini, tetapi itu masih sangat akrab bagi Xiaoyan. Kupikir semua orang seharusnya pernah mendengar tentang mereka. Musuh saya adalah Sekte Mystic Cloud di Kekaisaran Jiama. Suara samar dan dingin perlahan keluar dari mulut Xiaoyan sebelum bergema di aula yang besar. Sekte Mystic Cloud? Ketiga pemimpin itu dengan lembut mengingat nama yang agak akrab itu. Sesaat kemudian, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum lelaki tua berwajah gelap itu menarik pikirannya. Sepertinya, aku telah mendengar beberapa berita tentang faksi ini. Jika berita yang saya peroleh itu benar, Sekte Mystic Cloud memiliki seorang elit Douzong. Saya juga telah mendapatkan berita sebelumnya bahwa seorang elit Douzong telah muncul di dalam Kekaisaran Jiama. Namanya adalah Yunsan, bukan? Wanita cantik berbaju seksi juga mengingat sedikit saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Xiaoyan tidak merasa terkejut bahwa ketiga pemimpin itu telah mendengar tentang Sekte Mystic Cloud. Meskipun wilayah sudut hitam berjarak puluhan ribu kilometer dari Kekaisaran Jiama, itu tidak akan menghalangi beberapa berita yang sangat penting. Douzong, seorang ahli dari kelas ini dapat dianggap sebagai ahli kedudukan tinggi, bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Douqi. Oleh karena itu, berita tersebut mulai menyebar seperti api dari Kekaisaran Jiama. Para pemimpin dari tiga faksi besar saling memandang. Sesaat kemudian, mereka menggelengkan kepala dengan sikap agak malu. Orang tua berwajah gelap itu tersenyum ragu kepada Xiaoyan dan berkata, "Kepala Xiao, kamu tidak bisa menyalahkan kami atas keputusan ini. Wilayah sudut hitam berjarak ribuan kilometer dari Sekte Mystic Cloud. Bahkan dengan kecepatan kami, kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 bulan untuk melakukan perjalanan ke sana. Selain itu, kekuatan Sekte Mystic Cloud sangat kuat. Itu bisa dianggap sangat terkenal, bahkan di seluruh wilayah barat laut. Saya pikir tidak akan mudah untuk membalas dendam, bahkan dengan bantuan kami. Kekuatan Sekte Mystic Cloud dapat dianggap mendekati faksi tingkat pertama, bahkan di seluruh bagian barat laut benua. Jika faksi tingkat pertama dari wilayah sudut hitam ini ditempatkan di seluruh benua, jelas bahwa peringkat mereka akan sedikit lebih rendah. Jika seseorang ingin menemukan satu faksi di seluruh wilayah sudut hitam, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang mampu melampaui Sekte Mystic Cloud. Aliansi hitam sebelumnya mungkin bisa berdiri bahu-membahu dengan Sekte Mystic Cloud, tetapi itu adalah aliansi, bukan satu faksi. Tentu saja, jika Xiaoyan mampu mengumpulkan faksi di seluruh wilayah sudut hitam, dia secara alami akan jauh melampaui Sekte Mystic Cloud. Namun, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengidentifikasi semua orang di tempat yang membingungkan ini. Kalian bertiga pasti takut kalau saya tidak bisa menangani Sekte Mystic Cloud, dan akhirnya akan menyeret kalian semua ke dalam kekacauan. Xiaoyan tidak marah dengan reaksi orang-orang ini. Dia hanya tertawa perlahan. Mereka bertiga tersenyum malu, tetapi tidak berusaha membela diri. Selain Yunsan, Sekte Mystic Cloud tidak akan memiliki lebih dari 3 elit Douhuang. Sisanya, sebagian besar adalah sesepuh di kelas Douang atau Douling, dan tidak ada yang perlu ditakuti dari mereka. Murid dengan tingkat yang lebih rendah tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Xiaoyan tertawa dengan suara yang lemah.
Kami juga memiliki seorang elit Douzong. Adapun Do Huang, apakah Anda orang yang lebih kuat dari Han Feng? Oleh karena itu, kita hanya perlu mencari beberapa pembantu yang memenuhi syarat untuk membantu kita dan melawan kekuatan besar dari sekte Mystic Cloud. Ini tidak sulit untuk kalian bertiga. Mata ketiga pemimpin itu berkedip, tapi mereka tetap diam. Mereka memang sekelompok orang yang tidak akan melakukan apa-apa tanpa melihat hadiahnya. Alis Xiaoyan sedikit merajut saat melihat keheningan dari ketiga orang ini. Dia segera menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ambisi Gerbang Xiao tidak berhenti di kota Feng. Kami pasti akan terus menyebar ke seluruh wilayah Sudut Hitam. Mengingat kekuatan kami, keuntungan yang akan kami peroleh di masa depan pasti tak terhitung jumlahnya. Bahkan lebih besar dari sekarang. Jika kalian bertiga bersedia membantu saya tidak akan melupakan kalian semua ketika kembali ke sini di masa depan. Panas mendidih melonjak di dalam hati ketiga pemimpin ini ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Saat ini, Gerbang Xiao memiliki Xiaoyan dan Douzong misterius itu. Sepertinya tidak ada faksi di wilayah Sudut Hitam yang bisa bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, kata-kata Xiaoyan ini tidak diragukan lagi sangat menarik mereka. Xiaoyan tersenyum sekali lagi saat melihat ekspresi ketiga orang itu berubah. Sesaat kemudian, Xiaoyan berkata dengan suara acuh tak acuh, kalian semua seharusnya pernah mendengar tentang pil Huang yang perkasa, bukan? Ketiga pemimpin itu segera mengangkat kepala mereka saat suara Xiaoyan terdengar. Tatapan mereka menatap tajam ke arah Xiaoyan dan mata mereka dipenuhi kegembiraan yang liar. Pil Huang yang perkasa adalah pil obat yang dikenal di puncak pil obat kelas 6. Efeknya sangat sederhana. Menggunakannya akan memungkinkan seseorang elit Do Huang untuk meningkatkan kekuatannya 1 atau 2 bintang dalam waktu singkat. Selain itu, pil Huang yang perkasa memiliki kegunaan lain, yaitu dapat memperbaiki tulang seseorang. Kekuatan obat yang tersisa setelah peningkatan seseorang akan membantu memperkuat tubuh orang yang telah mengkonsumsinya. Meskipun penguatan semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dialami Xiaoyan di bawah tanah, hal itu tetap dapat meningkatkan kemampuan seseorang. Sederhananya, efek dari pil Huang yang perkasa dan pil Do Spirit memiliki efek yang serupa. Namun, pil Do Spirit hanya berguna untuk doang, sedangkan pil Huang yang perkasa sangat berguna bagi seorang elit Do Huang. Selain itu, memiliki efek tambahan untuk memperkuat tulang seseorang. Bahkan tanpa efek ini, masih akan menjadi salah satu pil obat yang paling banyak dicari oleh seorang elit Do Huang. Daya pikat untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 atau 2 bintang terlalu menarik bagi mereka. Perlu diketahui bahwa ketika seseorang mencapai level Do Huang, bukankah hal yang aneh bagi beberapa orang yang tidak beruntung dan mengalami kesulitan meningkatkan kekuatan mereka, bahkan telah beberapa tahun. Pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang akan selalu memiliki daya pikat yang terbesar. Karena itu, ketiga pemimpin tidak menyembunyikan keinginan di dalam hati mereka. Pil obat semacam ini bukanlah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan, namun kemungkinan Han Feng sendiri yang memiliki kemampuan itu. Namun, mereka tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Han Feng. Oleh karena itu, secara alami akan menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki pil obat tersebut. Itulah alasan mengapa hati mereka tergerak ketika Xiaoyan menyebutkan nama ini. Apakah kepala Xiao mampu memperbaiki pil Huang yang perkasa? Kegembiraan liar di mata mereka bertiga perlahan mulai menghilang beberapa saat kemudian. Pemimpin geng singa liar adalah orang pertama yang tanpa sadar bertanya. 2 orang lainnya buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan ketika mereka mendengar kata-kata ini. Pil Huang yang perkasa adalah pil obat tingkat 6 puncak. Saat itu, bahkan Han Feng tidak memiliki peluang keberhasilan yang besar saat memurnikannya. Apalagi Xiaoyan yang sangat muda ini. Saya tidak akan menyebutkan ini di depan Anda bertiga jika saya tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Xiaoyan tersenyum. Dia menjentikan jarinya
dan ledakan api hijau giok tiba-tiba muncul. Suhu seluruh aula segera melonjak setelah munculnya nyala api. Bahkan udara menjadi sangat kering saat ini. Ini adalah api surgawi. Mata mereka menyusut saat mereka melihat ledakan api hijau giok. Kaki mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Menjadi elit Do Huang, mereka jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki api surgawi. Terlepas dari kekuatan mereka, akan sangat merepotkan jika mereka menyentuh benda ini. Wajar jika saya memiliki modal untuk membunuh Han Feng. Xiaoyan memandangi ketiga orang itu saat dia berbicara dengan senyum tipis. Jari panjangnya menari dengan lincah saat tumpukan api hijau tua itu menari di sekitarnya. Karena aku bisa membunuhnya, wajar saja jika aku melampaui dia. Mengapa saya tidak bisa memperbaiki hal-hal yang dia bisa? Jika kalian bertiga setuju dengan syaratku, aku pasti akan menyempurnakan peluang yang perkasa begitu masalah ini berhasil diselesaikan. Selain itu, Anda semua akan dapat menikmati keuntungan di wilayah sudut hitam yang akan membuat orang lain iri kepada Anda. Bagaimana menurut kalian? Tawa lembut Xiaoyan mendarat di telinga mereka bertiga, menyebabkan napas mereka perlahan menjadi kasar dan berat. Wajah mereka berubah sedikit saat mata mereka bergerak dengan cepat, dan hati mereka juga mengalami konflik besar saat ini. Xiaoyan berhenti mengatakan apapun. Saat melihat ketiga orang ini, dia menyipitkan matanya dan menunggu jawaban dari ketiga orang ini. Suhu ledakan api hijau tua di jarinya juga dengan tenang naik, mengikuti suasana hati Xiaoyan. Ketiga pemimpin akhirnya pulih setelah beberapa saat. Mereka saling memandang, belum akhirnya menggertakkan gigi dan mengangguk dengan keras. Mereka akan berusaha menghabiskan tenaga dan mencari kekayaan bahkan di tempat yang berbahaya. Cerita pun berakhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.